Halo semuanya, kalian pernah nggak ngerasa pengen banget hidup lebih pelan, lebih santai, lebih damai, dan lebih mindful? Karena udah capek sama tekanan kerja, sama hustle culture, atau hidup yang rasanya cuma muter di situ-situ aja. Terus kalian nemu nih konsep slow living yang kelihatannya tenang banget. Bangun pagi nggak buru-buru, kerja secukupnya, banyak waktu buat diri sendiri. Akhirnya kalian berpikir kayak, wah ini dia nih, gaya hidup yang aku cari. Tapi sayangnya, gak semua orang paham slow living dengan cara yang sehat. Banyak yang salah kaprah, dan bukannya hidup makin tenang, tapi malah makin stres karena masalah finansial yang gak kelar-kelar. Nah, di episode ini, kita bakal bahas beberapa kesalahan umum dalam memahami konsep slow living, terutama yang sering terjadi di kita-kita orang Indonesia, supaya kita bisa tetap hidup lebih pelan, tapi nggak kelabakan pas tanggal tua. Slow, tapi aman. Yuk, dengerin pelan-pelan. Kesalahan yang pertama yaitu slow living dianggap sama dengan hidup santai terus. Banyak yang mengira slow living itu artinya hidup tanpa tekanan. Nggak usah kerja terlalu keras, nggak usah ngoyo cari uang, cukup jalanin hari demi hari sambil rebahan, ngeteh, atau ngopi setiap pagi. Tapi slow living itu sebenarnya bukan tentang bermalas-malasan, bukan juga excuse atau alasan untuk menghindari tanggung jawab kita. Justru slow living itu soal kesadaran penuh dalam memilih ritme hidup yang sesuai. Artinya, kita tahu kapan harus jalan pelan-pelan, kapan harus gas, dan yang paling penting, tahu kenapa kita memilih itu. Sayangnya, ketika slow living disalahartikan, jadi hidup santai terus, banyak orang malah menghindari tantangan atau kerja keras yang sebenarnya bisa memperbaiki kondisi finansial mereka. Mereka bilang kayak, yang penting mental health dulu, yang penting kesehatan mental dulu. Oke, iya itu penting. Tapi kalau penghasilan gak cukup untuk bayar kebutuhan hidup, kontrakan, makan, cicilan nunggak, kebutuhan pokok kurang, stresnya datang juga kan dari arah lain. Bukan berarti kita harus jadi workaholic, tapi juga jangan sampai istirahat dijadikan gaya hidup yang permanen. Karena ujung-ujungnya kita sendiri yang ngerasain dampaknya. Tenang secara mental itu perlu, tapi stabil secara finansial juga nggak kalah penting. Next, kesalahan yang kedua, menyepelekan perencanaan keuangan. Ini sering banget terjadi, karena pengen hidup mengalir aja, jadi segala hal yang berbau rencana, apalagi soal uang, malah dihindari. Nggak bikin anggaran bulanan, nggak menyisihkan dana darurat, nggak punya target keuangan jangka panjang. Pokoknya hidup seiring waktu aja, nanti juga beres sendiri. Tapi realita di lapangan nggak seindah teori. Motor bisa tiba-tiba mogok, handphone rusak, orang tua sakit, harga kebutuhan naik, PHK mendadak. Kalau kita nggak punya cadangan finansial, semua itu bisa bikin hidup yang tadinya slow jadi chaos. Dan ini bukan soal takut masa depan ya, tapi lebih ke tanggung jawab terhadap diri sendiri. Slow living itu bukan berarti kita berhenti memikirkan masa depan. Justru karena kita ingin hidup tenang, makanya perlu ada pondasi finansial yang kuat. Nabung itu bukan karena kita serakah, tapi karena kita sadar ketenangan itu tetap butuh dipersiapkan. Bikin anggaran itu bukan karena kita kaku, tapi karena kita pengen tahu kemana perginya uang kita supaya bisa dipakai dengan lebih bijak. Lanjut, kesalahan yang ketiga, mengira bahwa minimalis itu sama dengan hidup murah. Jadi, slow living itu kadang diasosiasikan dengan hidup minimalis ya. Dan gara-gara itu beberapa dari kita merasa nggak perlu barang-barang yang mahal, yang penting cukup aja. Kedengarannya bijak, tapi pada kenyataannya banyak yang salah kaprah. Minimalis itu sebenarnya soal prioritas, memilih untuk punya sedikit, tapi yang berkualitas dan bermakna. Bukan berarti semua hal harus murah. Bukan juga berarti menolak beli barang yang bagus karena takut dianggap konsumtif. Tapi yang sering kejadian itu kayak misalnya beli sesuatu yang sering dipakai, tapi harganya murah. Misalnya sepatu. Harga 100 ribuan yang cepat rusak. Sebulan 2 bulan kemudian beli lagi. Dan terus berulang kayak gitu. Alasannya yang penting murah.
Padahal kalau dihitung-hitung, dalam setahun bisa keluar lebih mahal daripada beli satu pasang sepatu yang awet bertahun-tahun ya. Ini yang bikin kondisi keuangan jadi nggak tenang. Karena bukannya irit, malah jadi boros terselubung. Jadi kalau kita pengen hidup minimalis sebagai bagian dari slow living, kita bisa coba ubah cara pandangnya. Bahwa minimalis itu bukan tentang harga barang, tapi tentang nilai dan fungsi barang itu untuk kehidupan kita. Kalau bisa beli satu barang yang tahan lama dan bikin hidup lebih praktis, kenapa harus beli 5 kali hanya karena murah? Dan ini bukan tentang gaya hidup mewah ya, tapi tentang menghindari pengeluaran berulang yang nggak perlu. Next, kesalahan yang keempat, menghindari produktivitas demi keseimbangan. Nah, ini juga cukup sering terjadi, terutama di kalangan anak-anak muda yang lagi capek sama budaya hustle gitu ya, budaya yang terlalu sibuk, terlalu cepat. Banyak yang akhirnya berpikir kayak slow living itu artinya nggak usah terlalu produktif, jangan terlalu ambisius, jalanin hidup santai aja. Padahal slow living itu bukan anti produktivitas, bukan juga soal jadi pasif ya. Justru orang yang paham slow living tuh tahu banget kapan waktunya bergerak, kapan waktunya istirahat, dan yang paling penting, kenapa kita melakukan sesuatu. Tapi yang sering terjadi adalah kita jadi takut ambil proyek tambahan, kita nggak mau ambil kerjaan freelance, atau kita menolak atau menunda peluang belajar skill baru. Karena takut itu akan mengganggu keseimbangan hidup yang lagi kita coba bangun. Nah, masalahnya, kalau penghasilan kita saat ini belum cukup untuk menutupi kebutuhan pokok atau belum bisa menyisihkan tabungan darurat, ya ritme hidup kita belum bisa dibilang stabil. Pelan-pelan boleh, tapi tetap harus jalan kan? Bukan berhenti. Dan produktif itu bukan berarti kita harus kerja 12 jam non-stop. Tapi juga bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Yang penting, kita tahu apa yang kita kerjakan, dan kita sadar itu membawa kita ke arah hidup yang lebih stabil, baik mental maupun finansial. Jadi yang perlu direfleksiin adalah, apakah kalian lagi benar-benar hidup tenang karena seimbang, atau kalian cuma lagi lari dari tantangan dengan bungkus slow living? Karena pada akhirnya kan hidup pelan itu bukan soal kecepatan, tapi soal arah. Dan kalau arahnya udah benar, kalian gak cuma hidup tenang, tapi juga lebih siap menghadapi realitas hidup. Next, kesalahan yang kelima, terjebak romantisasi hidup sederhana. Coba deh buka Instagram atau TikTok, terus cari tagar slow living atau simple life gitu. Yang muncul biasanya video estetik pagi-pagi masak nasi dengan tungku, nyeduh kopi sambil dengerin suara hujan, atau panen sayur dari kebun belakang rumah. Kelihatannya damai banget ya, kayak hidup gak ada beban gitu. Dan dari situ banyak orang akhirnya pengen hidup kayak gitu juga. Pindah ke desa, resign dari kerja kantoran, berharap bisa hidup cukup dari hasil kebun, jualan kecil-kecilan, atau bikin konten. Tapi yang jarang dibahas adalah orang-orang yang bikin konten itu kadang punya buffer finansial, dukungan keluarga, atau penghasilan pasif dari tempat lain. Mereka tetap bisa slow karena ada sistem pendukung di belakang layar. Kalau kalian ikut-ikutan resign dan pindah tanpa rencana yang matang, tanpa pemasukan yang jelas, atau tanpa skill bertahan hidup di tempat baru, ya bisa-bisa bukan hidup yang damai dan tenang yang kalian dapat, tapi overthinking setiap akhir bulan. Hidup sederhana itu sangat bagus, tapi bukan berarti kita bisa asal ambil keputusan besar tanpa hitung-hitungan. Jangan sampai karena terinspirasi dari konten orang lain, kita justru lupa sama satu hal penting, bahwa setiap gaya hidup, apapun itu jenisnya, punya ongkos, dan hidup damai tetap butuh strategi. Kalau kalian pengen hidup lebih tenang dan sederhana, nggak masalah, tapi pastikan dulu kalian punya bekal. Apakah penghasilan kalian cukup untuk biaya hidup di tempat baru? Dan apakah kalian siap menghadapi ritme hidup yang berbeda, jauh dari fasilitas dan support system di kota? Karena kalau enggak, yang tadinya pengen hidup lebih ringan malah jadi beban baru yang bikin kepala makin berat. Next, kesalahan yang ke-6. Ikut-ikutan tren
tanpa adaptasi konteks. Nah, ini juga cukup sering terjadi, terutama buat yang sering scroll medsos ya. Slow living itu sekarang udah jadi tren. Tampilannya cantik, narasinya damai, cocok buat branding, dan kelihatan kayak solusi dari semua kegelisahan kita, orang-orang perkotaan yang udah capek sama hustle culture. Tapi masalahnya, banyak orang ikut-ikutan gaya hidup ini tuh tanpa adaptasi konteks. Kita ngikutin gaya hidup yang muncul dari negara-negara yang infrastrukturnya udah nyaman, sistem sosialnya terjamin, dan tekanannya jauh beda sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan banyak dari kita masih hidup satu rumah rame-rame, harus bantu keuangan keluarga, atau tinggal di kota yang keras dan mahal. Kalau nggak disesuaikan dengan kondisi itu, slow living bisa jadi konsep yang bagus, tapi nggak realistis untuk sebagian orang. Contoh sederhananya kayak misalkan kalian pengen hidup pelan nih, slow. Kerja secukupnya aja, supaya bisa punya banyak waktu istirahat. Tapi kalian tinggal bareng keluarga besar yang setiap bulan minta bantuan untuk bayar listrik, iuran RT, bantu adik sekolah, dan lain-lain. Kalau kalian nggak siap secara mental dan finansial, gaya hidup slow kalian bisa dianggap egois atau nggak bertanggung jawab gitu ya. Atau kalian pengen slow living ala-ala freelance, santai dari rumah. Tapi kalian belum punya skill digital yang bisa mendukung itu. Akhirnya hidup slow kalian bukan karena pilihan, tapi karena nggak punya opsi lain. Dan itu beda banget rasanya. Jadi intinya, kalau kalian pengen coba slow living, itu boleh banget, tapi jangan lupa lihat ke kiri ke kanan. Tanya ke diri sendiri, apakah kondisi hidup aku sekarang udah memungkinkan untuk jalan pelan-pelan? Apa sih yang perlu aku siapkan biar pelan tapi tetap aman? Karena hidup yang tenang itu bukan soal ikut-ikutan tren, tapi soal mengerti ritme yang cocok untuk diri kita sendiri dengan tetap mindful akan realita di sekitar kita. Lanjut, kesalahan yang ke-7, menganggap uang bukan prioritas. Kalimat-kalimat kayak, yang penting bahagia, uang bisa dicari nanti, itu sering banget ya kita dengar. Kedengarannya sangat bijak dan filosofis. Tapi, kalau diterapkan tanpa pertimbangan yang matang, itu bisa jadi bumerang. Bukan berarti uang harus jadi tujuan utama hidup ya. Tapi coba deh pikirin, kalau kalian pengen hidup bahagia dan tenang, salah satu syaratnya adalah nggak terus-menerus was-was soal uang. Misalnya kalian pengen slow living, kerja cukup dari rumah aja, punya waktu luang lebih banyak untuk diri sendiri. Sementara penghasilan bulanan kalian selalu pas-pasan, bahkan minus. Akhirnya kalian nggak bisa tenang karena setiap minggu mikirin bayar kos bulan ini gimana ya? Kalau orang tua sakit mendadak, uangnya dari mana ya? Mau liburan dikit aja rasanya kayak berdosa. Ketenangan itu memang bisa datang dari kesederhanaan. Tapi kesederhanaan yang punya pondasi finansial, bukan dari pasrah terhadap kekurangan. Kalau kita terus menghindari pembahasan soal uang karena takut dikira materialistis, ya yang rugi diri kita sendiri. Karena realitanya hidup itu tetap butuh biaya, kan? Jadi mindsetnya coba digeser dikit, bukan uang bukan prioritas, tapi uang bukan segalanya, tapi tetap bagian penting dari hidup yang stabil. Karena semakin sehat hubungan kita dengan uang, semakin besar peluang kita untuk benar-benar menikmati hidup yang pelan tapi penuh makna. Next, kesalahan yang ke-8, menunda banyak hal dengan alasan slow living. Karena kita pengen merasa hidup slow, akhirnya apa-apa tuh ditunda gitu. Belajar skill baru, nanti aja deh, sekarang pengen rehat dulu. Atau coba buka usaha kecil-kecilan, belum siap mental, lagi fokus healing. Atau bikin budgeting bulanan, masih pengen bebas dulu aja gak mau ketat-ketat ngatur pengeluaran. Atau evaluasi gaya hidup, gak mau ribet mikirinnya. Dan semua penundaan itu dibungkus dengan narasi, aku lagi praktekin slow living nih. Padahal, slow living itu bukan soal menunda ya, tapi berproses dengan sadar dan konsisten. Kalau kalian tahu sesuatu penting untuk masa depan kalian, terutama dalam hal finansial, kenapa harus ditunda? Lambat itu boleh. Belajar pelan-pelan itu nggak masalah.
Tapi kalau terus-menerus ditunda tanpa memulai apa-apa, ya lama-lama bukan slow living adanya, tapi malah stuck. Dan stuck dalam hal finansial itu bisa sangat melelahkan. Karena kebutuhan tetap jalan, harga-harga naik terus, waktu nggak menunggu kita. Kalau kita terus menunggu mood atau waktu yang pas, yang sempurna, mungkin kita nggak akan pernah benar-benar mulai. Jadi, coba jujur tanya ke diri sendiri, apakah aku lagi benar-benar menikmati proses dengan sadar, atau aku cuman lagi lari dari tanggung jawab kecil dengan dalih menjaga kesehatan mental? Kalau kita udah bisa jawab itu dengan jujur, kita bisa mulai melangkah santai tapi pasti. Karena slow living yang sehat itu bukan tentang menjadi lambat ya, tapi tentang punya arah dan keberanian untuk mulai. Next, kesalahan yang ke-9, gak punya target hidup, ngikut aja kayak air. Salah satu kalimat yang sering banget dilontarkan oleh orang-orang yang lagi pengen slow living itu adalah, aku pengen hidup ngalir aja, gak mau terlalu mikirin target-target. Sekilas terdengar damai, gak stres gitu kan? Tapi coba kita renungin sebentar ya. Air yang mengalir tanpa arah bisa masuk selokan. Tapi air yang diarahkan bisa mutar turbin dan jadi listrik. Jadi mengalir itu bukan masalah, asal tahu mau kemana. Sayangnya, banyak orang justru berhenti punya target hidup dengan dalih slow living. Gak ada target tabungan, gak mikirin pensiun, gak mau belajar hal baru. Pokoknya semua diarahin ke semesta aja. Problemnya adalah, semesta gak bisa bantu kalau kita sendiri gak punya rencana. Misalnya nih, kalian bilang pengen hidup tenang. Tapi nggak punya target penghasilan, nggak tahu kebutuhan jangka panjang kalian, dan nggak siap buat risiko nggak terduga. Apa iya bisa tenang kalau tiap ada kondisi darurat kalian langsung panik? Apa iya bisa hidup pelan kalau arah hidupnya kabur? Slow living yang sehat itu justru butuh kesadaran. Aku mungkin nggak lari dengan cepat, tapi aku tahu langkah kakiku mau kemana. Nah, coba mulai dari target-target kecil kayak misalnya mau punya dana darurat berapa dalam 6 bulan ke depan, atau mau punya penghasilan tambahan dari mana, atau juga mau tinggal di mana nih 5 tahun lagi. Gak harus semuanya dijawab sekarang juga, tapi setidaknya kalian punya peta. Supaya di saat jalan pelan, kalian tetap tahu tujuan gitu. Lanjut, kesalahan yang ke-10. Salah kaprah karena terlalu percaya sama influencer. Ini bahaya yang sering gak disadari ya. Banyak dari kita melihat gaya hidup slow living di media sosial lagi-lagi yang isinya ngopi setiap pagi, journaling sambil lihat jendela, tanam-tanam bunga, dan kayak gak ada masalah di hidupnya gitu. Terus kita mikir kayak, wah kayaknya aku juga butuh nih hidup kayak gini biar lebih tenang. Padahal yang kita lihat itu hanya cuplikan, bukan keseluruhan 7 hari 24 jam. Bisa jadi mereka punya passive income dari properti warisan, atau dapat endorse skincare yang setiap bulan bisa nutup kebutuhan hidupnya, atau pasangan mereka yang kerja full time dan menanggung semua biaya hidup. Tapi kita yang nonton langsung pengen ngikut gaya hidup mereka tanpa punya infrastruktur finansial yang sama. Akhirnya apa? Uang cepat habis karena lifestyle ikut-ikutan, produktivitas turun karena terlalu fokus sama self-care, merawat, dan menjaga kesehatan mental. Belum lagi malah stres karena hidup yang gak seindah di feed-nya orang lain. Slow living yang sehat itu bukan soal estetik, bukan juga soal pura-pura tenang, tapi soal kesadaran. Kita tahu batas kita, tahu kemampuan kita, gak maksain hidup orang lain ke dalam hidup kita sendiri. Jadi sebelum ngikutin gaya hidup influencer, coba refleksiin dulu. Apakah gaya hidup mereka cocok dengan kondisi finansial kalian sekarang? Apa yang bisa kalian ambil sebagai inspirasi, dan apa yang sebaiknya kalian sesuaikan? Karena tenang itu bukan soal gaya, tapi soal kesiapan menghadapi hidup dengan versi kita sendiri. Dan kesalahan yang ke-11, tidak mau adaptif karena takut dibilang gak slow. Ini juga cukup sering terjadi ketika seseorang udah merasa nyaman dengan gaya slow living-nya,
Terus muncul penolakan terhadap hal-hal baru. Gak mau belajar digital skills karena katanya terlalu modern. Gak mau ikut kursus online karena katanya ribet dan terlalu sibuk gitu ya. Atau gak mau nyentuh teknologi keuangan karena lebih suka yang manual. Padahal justru dengan adaptasi, kita bisa memperlambat hidup dengan lebih stabil. Bayangin kalau kalian bisa kerja remote 3 jam sehari dari rumah, hasil dari belajar skill digital, itu slow living juga, tapi dengan pendekatan modern dan realistis. Dan kita tahu di Indonesia sendiri, realita hidup ini keras ya. Harga-harga naik terus, biaya hidup makin tinggi. Kalau kita nggak bisa adaptif, ya kita bakal ketinggalan. Bukan karena kitanya lambat, tapi karena kita menolak untuk upgrade, untuk berubah, menyesuaikan zaman. Dan slow living bukan berarti anti perubahan. Justru seharusnya slow living itu fleksibel. Dia mengajarkan kita untuk memilih dengan sadar, bukan menutup diri. Jadi kalau ada peluang baru untuk belajar atau tumbuh, jangan langsung menolak karena merasa itu bikin hidup kalian jadi nggak cukup santai lagi, nggak cukup slow lagi. Tanya dulu, apakah hal ini bisa bikin hidupku lebih stabil ke depannya? Dan kalau aku pelajari pelan-pelan, apakah bisa jadi cara untuk hidup lebih tenang? Karena kadang ketenangan itu datang bukan dari tetap di tempat, tapi dari berani menyesuaikan diri dengan dunia yang terus berubah. Jadi kesimpulannya adalah slow living itu bukan soal hidup lambat asal-asalan, tapi soal sadar, seimbang, dan tetap punya arah. Kayak pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon, pelan-pelan boleh asal tahu mau kemana. Hidup santai itu oke, yang penting gak bikin dompet menangis. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.